Teman-teman sekalian, di antara sikap yang paling penting untuk kita hadirkan dalam diri kita agar hidup kita merasakan ketenangan dan kebahagiaan adalah sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang doa ini diamalkan dan juga dibacakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, yang kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam itu mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi yang kaya raya, di antara nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukannya. Di antara doanya yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihi salam adalah doa agar senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ada di surat An-Naml ayat 19. Coba dibuka. Surat apa? An-Naml ayat 19. An-Naml itu surat berapa? 27. Surat ke-27 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka dia Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Jadi ini kisahnya ketika Nabi Sulaiman bisa memahami semut yang berbicara ketika itu. Dan Nabi Sulaiman berarti di sana mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah. Apa doa yang dibacakan oleh beliau? Perhatikan kalimatnya. Waqala, dan Nabi Sulaiman berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ahilman sekali, teman-teman sekali ya. Rabbi auzi'ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Sekali lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Perhatikan dengan iman ya. Artinya, Rabbi auzi'ni, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku. Berikanlah kepadaku. Persembahkanlah kepadaku. Hadiahkanlah kepadaku. Apa? An ashkura. Sikap untuk senantiasa bersyukur. Dengan apa? Ni'mataka allati an'amta alayya. Atas nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Nih, yang pertama kita minta, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku kemampuan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadaku.
atas nikmat-Mu ya Allah yang Engkau berikan kepadaku. Coba Ahilman mau tanya, nikmat Allah itu banyak atau sedikit? Nikmat Allah itu luas atau sempit? Nikmat Allah itu terbatas atau tidak terbatas? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kata Allah. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Sekarang punten saya mau tanya. Masalah yang kita hadapi banyak atau sedikit? Halo? Ini wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Kompak jawabannya. Sekarang kita bandingkan. Antara nikmat dengan masalah, lebih banyak mana? Tolong jawab. Antara nikmat dengan masalah lebih banyak mana? Pertanyaannya, nikmat lebih banyak, tapi kebanyakan di antara kita lebih pinter ngitung nikmat atau lebih pinter ngitung masalah? Ada di sini orangnya? Yang mana orangnya? Maka di awal ini, Ahilman ingin tegaskan dan tekankan kepada kita semua, demi Allah, nikmat Allah itu banyak. Yang sempit apa? Hati kita menerima nikmat yang Allah berikan itu. Catat buat status itu. Karena yang paling penting mah status di sini mah ya. Nikmat Allah itu luas, yang sempit hati kita. Nikmat Allah itu banyak, yang sedikit pikiran kita terhadap nikmat yang Allah berikan itu. Demi Allah, kalau teman-teman ingin bahagia, kalau kita ingin bahagia, lihatlah semua yang Allah berikan itu sempurna dan luar biasa. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang hanyalah kita saja. Yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita tidak bahagia. Kenapa? Karena kita tidak pandai bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka di awal doa ini kita meminta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku kemampuan untuk bersyukur atas semua nikmat-Mu yang diberikan kepadaku. Sehingga apa yang terjadi? Apapun skenario hidupnya, apapun etape yang dia dapatkan dalam hidupnya, maka hatinya lapang, maka lisannya mengucap kalimat Alhamdulillah, maka hari-harinya sedikit gelisah. Kenapa? Karena waktunya dihabiskan bersyukur kepada Allah. Banyaklah bersyukur hingga kegelisahan letih menemani kita. Banyaklah berbuat baik sampai keburukan hilang dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan menguatkan kita. Dan kita minta kepada Allah, ya Rob, apapun yang terjadi, tolong ya Rob, bimbing lisan hamba mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita percaya di balik sesuatu yang mungkin tidak baik, ada sesuatu yang baik yang bisa kita dapatkan. Itulah esensi bersyukur. Esensi bersyukur itu kita percaya selalu ada sisi baik dari sesuatu yang tidak kita anggap baik dalam kehidupan kita. Punya pekerjaan, Alhamdulillah. Harus diberhentikan? Halo? Mikirlah ya mah. Diberhentikan? Alhamdulillah. Karena boleh jadi Allah sengaja memisahkan kita dengan pekerjaan kita. Karena ini adalah awal kita membuka lembaran baru dengan bisnis, dengan usaha. Yang selama ini mungkin kita gak pernah kepikiran bisnis. Gak pernah kepikiran usaha karena waktu kita habis untuk bekerja di tempat itu. Kemudian kita diberhentikan, kita dirumahkan, ada peluang bagi kita membuka pandangan baru, lembaran baru dengan bisnis usaha kita. Cinta kita diterima. Halo? Alhamdulillah. Cinta kita ditolak. Alhamdulillah. Bersama dengan orang yang kita cintai selamanya. Alhamdulillah. Harus diputusin sama orang yang kita cintai. Ngaca ya. Boleh jadi ada persoalan dengan wajah kita itu ya. Kalau kita boleh jadi ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai. Padahal begitu besar harapan kita
terhadap orang yang kita cintai itu, maka kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena boleh jadi orang itu bukan yang terbaik untuk kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang merencanakan orang lain yang jauh lebih baik daripada dia yang selama ini engkau cintai. Maka punten mohon maaf sore ini yang sedang patah hati, yang sedang sakit hati, tenangkan hatimu, lembutkan hatimu, dia bukan jadi milikku. Itu aja. Biarkan aja. Baewe lah. Curik aina kenewe. Enggak apa-apa, teman-teman kadang-kadang perlu mengalami seperti itu. Tapi sudut pandangnya adalah sudut pandang syukur. Kalau sudut pandang syukur, kita akan menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita juga enggak hanya minta itu kepada Allah. Mintanya apa? Wa ala walidayya. Dan nikmat yang kau berikan kepada orang tua kami. Ya. Punten mohon maaf. Banyak di antara kita yang mungkin sering menyesali ya keadaan orang tuanya hari ini. Please teman-teman, kita boleh lahir dari rahim siapa. Dan kita nggak bisa milih lahir dari rahim siapa. Tapi kita bisa milih kehidupan kita akan seperti apa gitu. Jadi gimana? Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita melalui orang tua kita. Jangan pernah membenci orang tua kita. Jangan pernah membenci keadaan ayah ibu kita. Karena bagaimanapun wasilah kita lahir ke muka bumi ada pada orang tua kita. Maka Ahilman ingatkan ya. Kalau ada di antara teman-teman nih yang suka menggelisahkan keadaan hidupnya karena orang tuanya. Please mulai hari ini syukuri apa yang orang tua kita dapatkan. Karena nikmat yang paling besar bagi kita itu ada pada orang tua kita. Saat kita bisa merasakan kebahagiaan dari apa yang orang tua kita berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, minta ya Allah, anugerahkan kepadaku sikap syukur atas nikmatmu kepadaku dan nikmatmu kepada orang tuaku. Untuk apa semua nikmat itu? Kita minta kepada Allah, wa an a'mala sholihan tardohu. Ya Allah, jadikan semua nikmat yang Engkau berikan kepadaku ini untuk aku gunakan dalam amal soleh yang diridhoi olehmu ya Allah. Jadi sibuk kita apa? Amal soleh. Sibuk kita apa? Amal soleh. Hari-harinya amal soleh, amal soleh, amal soleh. Tidak ada kesempatan berbuat amal salah karena sibuknya dengan amal soleh. Karena bersyukur yang paling tinggi adalah saat kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk semua yang Allah sukai. Punya harta digunakan di jalan Allah. Punya waktu, punya tenaga digunakan di jalan Allah. Jadi semua yang Allah berikan itu digunakan di jalan Allah. Dalam amal soleh yang Allah ridhoi. Karena tujuan hidup orang beriman jelas. Ridho Allah, ridhonya Allah. Apa tujuan hidup kita? Ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Kalau Allah sudah ridho, Masya Allah, tenang hidup kita. Kalau Allah sudah ridho, mudah hidup kita. Kalau Allah sudah ridho, bahagia hidup kita. Kalau Allah sudah ridho, surga jaminan untuk kita. Maka jangan pernah mengejar ridhonya manusia. Tapi ngejar ridhonya Allah. Karena kalau Allah ridho, Allah berikan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya Allah ridho? Lakukan amal soleh. Taklim, ngaji, belajar, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, infak, sedekah, baca Quran. Semua yang dilakukan hanya mengejar ridhonya Allah, sesuai aturan Allah, mengejar cintanya Allah, maka kita mendapatkan pahala amal soleh di situ. Ngaji hari ini, amal soleh atau bukan? Amal soleh, kalau niatnya karena siapa? Karena Allah. Maka yang paling penting dalam hidup kita ini, Allah ridho enggak ya dengan saya? Punten mohon maaf, mungkin ada yang jauh datangnya, ada yang berkorban A, berkorban B dan segala macam. Teman-teman sekalian, percayalah. Siapapun yang berkorban untuk Allah, maka Allah akan ganti apapun yang kalian korbankan itu. Siapapun yang mengistimewakan Allah dalam hidupnya, maka Allah akan istimewakan kehidupannya.
Ini janji betul, ini janji betul. Maka teman-teman yang hari ini hijrah, istiqomah, jalan dalam ridhonya Allah, percayalah. Apa yang teman-teman tinggalkan dari sesuatu yang boleh jadi teman-teman cintai, tapi teman-teman ridho itu semua, ingin mengejar cintanya Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Jelas surat An-Nisa ayat 100. Nanti dibuka di rumah ya. Sesungguhnya orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, yajid muraghaman katsira wasa'ah. Allah akan gantikan, berikan kepada dia ganti yang lebih baik, bahkan lebih banyak dari apa yang dia tinggalkan sebelum itu. Maka simpel saja. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Harta, tenaga, waktu yang teman-teman kerjakan, yang keluarkan, insya Allah kejarannya amal soleh, kemudian Allah ridho dengan kita. Sampai kemudian kita berharap kepada Allah, lihat ujung ayatnya. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, masukkan aku dalam rahmatmu, dalam cintamu, dalam sayangmu. Kemana? Fi ibadika sholihin. Menjadi hambamu yang soleh. Allahu Akbar. Teman-teman, kita itu ingin dianggap soleh sama manusia atau sama Allah? Sama manusia, sama Allah? Sama Allah. Maka yang paling penting dalam hidup kita bukan penilaian manusia, tapi penilaian Allah. Karena kita ingin dinilai oleh Allah. Kenapa kita nggak ngejar penilaian manusia? Manusia mah pandangannya beda-beda, betul nggak? Beda atau sama manusia ngelihat kita? Beda. Teman-teman lihat Ahilman di sebelah kiri, di sebelah kanan, di depan. Beda nggak? Beda. Katanya Ahilman mah di sebelah kanan lebih ganteng katanya. Kan masing-masing face tuh ada wajah-wajah angle-nya ya. Makanya kalau teman-teman lihat foto Ahilman pasti kini semua. Asa nukia ya, karena tahu angle mana yang paling disukai. Kalau sebelah kanan katanya kelihatan agak sedikit tirus ya. Sebelah kiri agak sedikit cabinya. Di tengah genuk gitu. Jadi manusia mah beda-beda angle-nya tuh. Jadi kumaha lamun orang ngejar penilaian manusia sampai kapanpun gak akan pernah ada habisnya. Sok punten Ahilman mau tanya, tolong dijawab. Pujian dengan cacian, mana yang paling penting bagi kita? Coba yang jawab. Pujian dan cacian, mana yang paling penting bagi kita? Coba yang jawab pujian angkat tangan. Berarti ini yang dihina kabeh berarti dia. Yang jawab cacian mana? Ini tuh ngajawab rek naon tuh ka dia cicing kieu ngahulang gitu. Punten. Pujian dan cacian, mana yang paling penting Ahilman dalam hidup kita? Mohon maaf, dua-duanya sama saja. Bagi orang beriman, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Karena yang paling penting baginya adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Catat status hari kedua. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, karena dua-duanya sama saja. Ya, yang paling penting penilaian siapa? Allah. Ustadz, tapi kan enaknya dipuji. Mohon maaf, dipuji enak, tapi ingat nyamuk banyak yang jatuh karena tepuk tangan. Betul nggak? Nyamuk banyak yang wafat karena apa? Nyamuk meni wafatnya tengenaheun atuh. Naon atau paehnya? Nyamuk meninggal gara-gara apa? Tepuk tangan. Jadi hati-hati, yang banyak ditepuk tangan, banyak yang di like gitu. Banyak yang disukai, hati-hati. Makanya teman-teman, kalau postingan di feed Instagram banyak yang like, ulah syukuran biasa wae. Alhamdulillah aku mah sekarang bikin syukuran,
Kumaha gitu, like-nya sampai 1000. Biasa. Follower banyak biasa aja. Bikin postingan, nggak ada yang like. Biasa, udah dihapus deui. Nanya. Nah. Kan kadang-kadang suka begitunya. Kadang-kadang yang status, set, ditungguan sajam. Kok nggak ada yang nge-like-nya? Apa salah kostum? Ulah. Eueuh ngaruhna. Penilaian manusia hanya akan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib ya, ada nasihat yang luar biasa. Jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Kenapa? Yang menyukaimu tidak butuh itu, yang membencimu tidak percaya dengan itu. Jelas? Jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya dengan itu. Makanya teman-teman biasa aja. Kalau ada yang muji, balikin alhamdulillah. Kalau ada yang ngehina kita, alhamdulillah. Nah, mikir, evaluasi, kenapa ya? Ada yang salah apa enggak gitu. Kita tidak bisa menahan sikap orang kepada kita. Yang bisa kita tahan adalah sikap kita kepada orang lain. Lisan kita itu cuma satu ya bibirnya. Tangan kita 2. Maksudnya apa? Lisan kita tak akan kuasa dan mampu untuk memberhentikan orang bicara tentang kita. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Angkat kedua telapak tangan kita. Mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba dicaci, dimaki, dihina. Hamba percaya ya Allah. Hanya Engkau yang paling tahu tentang isi hati hamba ya Allah. Maka dibalikin ke Allah. Sok teman-teman, amalin doa ini ya. Amalin doa ini di setiap awal pagi kalau bisa. Setelah selesai sholat juga kita bisa. Amalin doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Ya Allah ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku kemampuan bersyukur atas nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berikan kemampuanku untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu dalam golongan orang-orang yang amin. Mudah-mudahan kita semua di sini menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.